Shalom semuanya. Ya, tadi Bu Melinda udah sampaikan semua prinsip-prinsip lobbying dari Alkitab ya. Saya mau sharing dari sisi praktek sehari-hari ya. Satu hal saya mau bertanya dulu sebelum saya sampaikan. Siapa di sini yang yakin Tuhan panggil dia sebagai seorang Yusuf di akhir zaman? Bener nih, yakin nih dipanggil sebagai Yusuf akhir zaman. Siapa di sini yang Tuhan panggil sebagai Yusuf akhir zaman, tetapi hari ini engkau belum punya usaha apapun. Belum punya PT, belum punya usaha atau punya toko belum? Ya, ada kabar baik ya. Saya pada waktu saya masih kuliah, saya waktu itu bilang sama Tuhan tuh begini, Tuhan, saya tuh mau jadi hambamu saja ya. Karena waktu itu orang tua saya udah habis uang, saya nggak bisa melanjutkan kuliah. Tetapi waktu itu Tuhan ngomong sama saya, lewat teman saya dia bilang ini, San, kamu selesaikan kuliahmu dan jadi seorang raja, seorang pengusaha. Waktu itu saya cuma bilang, iya Tuhan. Kalau saya melihat flashback saya ke belakang, tidak ada dasar bagi saya untuk jadi seorang pengusaha. Saya ketemu orang itu saya minder, malu, ya. Saya kalau disuruh negosiasi, disuruh lobby, itu paling berat bagi saya. Tetapi ketika Tuhan panggil saya, engkau dipanggil jadi seorang pengusaha, saya bilang, iya Tuhan, saya sepakat. Jadi kalau hari ini Tuhan katakan kepadamu, engkau adalah Yusuf akhir zaman, jangan lihat latar belakangmu hari ini. Tapi lihat dia penyedia, dia yang memegang janji, dia sanggup melakukannya bagimu. Ya, bagian saya adalah saya cuma bilang, iya Tuhan, saya mau sepakat saja. Ya, saya mau memberikan beberapa kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan ajarin saya tentang lobbying ya. Satu hari saya datang ke satu kantor daripada satu perusahaan besar. Dan waktu itu ada satu orang teman saya dan dia katakan waktu di dalam ngobrolan itu dia mendapatkan satu proyek yang besar dan dia nggak mau memberikan pekerjanya untuk mengerjakan proyek itu dengan semua tim. Jadi dia mau kasih separuh saja. Nah waktu itu saya dengar itu, ini yang saya lakukan ya. Saya pakai otoritas yang daripada Tuhan. Untuk Yusuf akhir zaman, salah satu senjata yang Tuhan berikan pada kita adalah otoritas, ya. Sebelum lobbying itu dilakukan, otoritas itu dipakai. Jadi waktu itu saya bilang sama Tuhan tuh gini, Tuhan, boleh nggak saya ambil proyek ini? Tiba-tiba saya merasakan damai sejahtera. Sampai di rumah saya langsung bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, saya ambil proyek ini. Amin. Cuman beberapa kata saja. Enggak waktu lama tiba-tiba saya ditelepon sama owner. Dia bilang, San, boleh nggak kamu datang ke tempat kami? Saya bilang, wow, saya baru doa tadi. Tiba-tiba orangnya nelpon. Saya bilang, bisa Pak. Saya langsung datang ke sana dan saya dibilang, San kamu buat penawaran. Oke, langsung saya buat penawaran secepat kilat. Langsung saya datang ke sana. Dan waktu saya datang ke sana, ya, tiba-tiba dia bilang, oke kamu datang ke konsultan, kamu datang ke main kontraktor, kamu hubungin semuanya. Waktu saya datang kepada mereka itu seperti memberikan kode kepada saya untuk naikin angka saya. Nah waktu itu yang saya lihat, mereka cuma berbicara begini, San ini speknya seperti ini ya, ini harganya sudah lengkap ya. Saya tahu ketika kita jalan sama Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita hikmat. Tuhan akan berikan kepada kita pengertian. Kalau orang berbicara, tangkap apa yang Tuhan pesankan kepada kita lewat orang itu. Akhirnya saya ngerti, saya naikin angka saya, ya itu hampir 2 kali lipat saya naikkan. Nah waktu saya naikkan, tiba-tiba orangnya bilang, oke, minggu depan kita negosiasi. Nah waktu negosiasi itu, saya sama istri saya berdua di mobil, saya bilang, ini kita mau negosiasi nih. Kira-kira kita mau kasih harga berapa? Waktu kita doa tanya Tuhan tuh ngomong harganya sudah pas, harga sudah net. Ini kebayang ya, harga hampir naik 2 kali lipat, kita negosiasi harganya net. Gimana cara ngelobinya supaya orang itu setuju sama kita. Nah waktu saya datang ke ruangan meeting itu
Itu ada banyak, ada 10 orang direktur ya. Ada mungkin kalau saya sebutkan kalian akan tahu lah grup-grup besar yang ada di Indonesia. Saya dengan 10 orang direktur tersebut dari 3 kelompok besar dan saya sendirian. Mereka bilang, "San, kamu sendiri?" "Iya, saya sendiri." "Oke." Dia bilang, "Oke, kita nggak usah lama-lama, diskon 30%." Ya. Nah, kalau kita lagi dapat tawaran 30% ya, sementara harganya kita naikin hampir 2 kali lipat, kira-kira menarik nggak? Menarik banget ya. Tetapi Tuhan katakan kepada saya, harganya sudah net. Artinya apa? Jangan dikasih nego lagi, jangan kasih tawar lagi. Nah, bagaimana cara negosiasinya? Waktu itu saya diam sebentar, saya bilang, Tuhan, ini gimana cara bicaranya supaya harganya jangan dikurangi lagi. Nah, sebelum saya datang ke ruangan meeting tersebut, saya sudah pelajari dulu proyeknya. Saya cek, oh proyek ini ternyata sudah berjalan 9 bulan dan tidak putus-putus siapa pemenangnya. Dan proyek tersebut sudah dilakukan mock-up ya, sudah berjalan. Jadi saya waktu itu langsung dapat hikmah dari Tuhan, caranya begini, saya bilang sama mereka, "Pak, saya nggak mau menghabiskan waktu Bapak panjang," saya bilang. "Saya tahu proyek ini sudah berjalan 9 bulan, jadi saya langsung kasih harga net." Mereka diam sebentar. "Masa kami ada 10 orang di sini harganya net tidak kurang sama sekali?" "Oke lah, boleh kurang." Ya, kira-kira dari 12M itu saya cuma kurang kira-kira 50 juta, hampir tidak kurang sama sekali. "Oke, San, ini udah nggak bisa kurang sama sekali." "Sudah nggak bisa, Pak." "Oke, kalau gitu minggu depan kami akan kasih tahu hasilnya seperti apa." Saya berpikir gini, kalau keputusan minggu depan itu akan berbeda dengan hari ini. Jadi saya waktu itu diam sebentar, saya bilang, "Tuhan, pimpin Tuhan." Nah, waktu itu saya langsung ngomong sama mereka, "Pak, boleh nggak saya minta waktu sedikit?" "Apa itu?" dia bilang. "Boleh nggak diputuskan sekarang juga?" "Kenapa?" "Saya tahu waktu Bapak kan sudah pendek. Jadi kalau misalnya diputuskan hari ini, saya punya waktu seminggu untuk mempersiapkan." Dan waktu itu mereka langsung bilang, "Oke." Mereka rembukan sebentar dan ketika mereka rembukan mereka bilang, "Oke, kamu pemenangnya." Jadi tiba-tiba proyek itu diberikan kepada saya. Dan tidak cukup itu dibilang apa? "Oke, kalau gitu kamu akan mulai setelah kami kasih kontraknya." Kalau kontrak belum di tangan, keputusan bisa berubah. Jadi waktu itu saya bilang sama mereka, "Pak, boleh nggak saya ngomong sekali lagi?" Saya bilang, 10 hari lagi saya akan pergi ke Amerika, saya bilang. "Boleh nggak ditanda tangan sekarang juga?" Supaya apa? Supaya sebelum saya berangkat, saya mempersiapkan semua kebutuhan proyek, supaya ketika saya pulang, proyek sudah berjalan dengan lancar. Hari itu juga mereka sign sama-sama dan proyek itu diberikan kepada kami. Ya, jadi salah satu kunci yang Tuhan berikan kepada saya adalah pakai otoritas yang daripada Tuhan. Ya, ketika engkau lobbying orang, minta Roh Kudus yang memberikan kepada kalian apa yang harus dikatakan. Ya, ada satu lagi kesaksian yang saya mau sampaikan. Di satu ketika saya sedang berduaan dengan teman saya satu kantor, dengan teman saya sama-sama profesi kami yang sama. Nah, tiba-tiba di waktu itu bicara begini, "San, ada proyek di Surabaya, proyek besar, ini proyeknya prestis gitu loh." Nah, waktu itu dia bilang, proyeknya membutuhkan kontraktor, dia bilang. Saya langsung bilang, "Oke," saya bilang, "saya kenal proyek itu," saya bilang, "saya pasti bisa hubungin orang tersebut." Tetapi teman saya itu bilang begini, "Nggak mungkin kamu bisa masuk ke proyek tersebut." Saya bilang, "Bisa," saya bilang. "Nggak mungkin," dia bilang. Saya tetap bilang, "Bisa." Ya. Nah, akhirnya singkat cerita kita pulang. Belakangan hari saya baru tahu ternyata proyek tersebut sudah dimenangkan oleh orang lain. Dan proyek tersebut sudah terbit SPK-nya untuk orang lain mengerjakan. Tetapi ya inilah yang namanya otoritas ya. Kalau kita dapat dari Tuhan, tetap angkat di hadapan Tuhan dan katakan, "Tuhan, biar aku ambil proyek ini di dalam nama Tuhan Yesus." Itu tiba-tiba sesuatu itu terjadi. Orang yang dapat SPK tersebut, tiba-tiba dia mengatakan sesuatu, "Aku mundur dari proyek ini." Loh, bayangin ya, orang mengejar proyek, tiba-tiba dia mundur, ada sesuatu, Tuhan bekerja ya. Saya tahu ketika kita sepakat sama Tuhan,
Tuhan tuh merekayasa begitu banyak hal. Ketika saya mengerti apa yang terjadi di behind the scene ya, waktu itu saya dengar cerita teman saya, tiba-tiba owner itu bercerita gini, saya minta kontraktor yang menjadi pemenang tersebut menunjukkan proyek mana yang sedang mereka kerjakan. Ketika itu diminta oleh owner, tiba-tiba kontraktor tersebut mundur. Nah, karena teman saya tuh dengar bahwa saya masuk ke proyek tersebut, saya bisa mengerjakan proyek tersebut, yang dia ingat di kepalanya adalah saya. Ya sudahlah, daripada cari kontraktor yang lain, ini Kasan ini ngotot nih, udah kasih dia aja. Akhirnya saya dapatlah proyek tersebut. Ini ada satu teknik yang kedua ya. Nah, ada kesaksian saya yang lain adalah ketika saya ada di proyek di Nias ya. Di Nias tersebut, waktu terjadi gempa di Nias, ya begitu banyak bangunan yang rubuh, begitu banyak kesukaran di sana. Dari luar negeri itu banyak bantuan ya, berbondong-bondong mereka mengirimkan bantuan. Ada begitu banyak dana dari perusahaan-perusahaan, dari institusi dari luar negeri. Nah, ketika kami mendapatkan kontrak daripada proyek di Nias tersebut, itu ownernya itu keras banget ya. Nah, proyek di Nias, proyek di pedalaman, tetapi speknya spek internasional ya. Mereka semua pakai standar internasional. Nah, waktu kami pertama kali masuk proyek tersebut, itu kami kerjakan salah terus. Kenapa? Speknya minta di-upgrade terus. Akhirnya kami punya proyek itu ada 18 proyek di seluruh Nias itu, waktunya cuma 3,5 bulan. Sudah 1,5 bulan berjalan, itu proyek masih di bawah, masih di pondasi, bahkan pondasi juga belum naik, masih sedikit sekali. Nah, bagaimana cara saya melobi supaya tim saya bisa up itu semua progres supaya menyesuaikan sama permintaan owner. Waktu itu saya kumpulkan semua tim saya, ya, waktu saya pelajarin semuanya kepada tim kami, saya langsung bilang sama tim saya, besok saya pulang. Saya sudah kerjakan proyek ini 1,5 bulan dan hasilnya masih di bawah. Kalau saya teruskan 2 bulan lagi, kita tidak akan bisa menyelesaikan proyek ini. Akhirnya mereka semua diam. Mereka diam semuanya dan tiba-tiba mereka berkata begini, Pak, seorang project manager yang baru dari Jakarta datang menggantikan Bapak, ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kami minta Bapak yang tetap di sini mengerjakan proyek ini. Nah, ini yang saya mau ya. Ketika saya lontarkan sesuatu, dan mereka berkata, oke, kami akan tetap bekerja dengan Bapak. Saya langsung berkata kepada mereka, oke, kalau begitu saya akan tingkatkan kerja kita. Kita akan kerja lebih keras, waktu lebih panjang. Saya kalau meeting di Nias itu jam 9 malam. Ya, jadi kerja dari pagi sampai sore, meeting jam 9 malam, kita teruskan lagi. Akhirnya tiba-tiba anak buah itu punya semangat yang naik ya. Tiba-tiba dari proyek kami masih di bawah, tiba-tiba naik. Dan kami bisa menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Satu-satunya kontraktor yang menyelesaikan proyek di Nias dan dapat penghargaan dari Bupati itu kami. Ya. Jadi ketika kita mendapati anak buah kita ini sudah berat untuk mengerjakan sesuatu, kita perlu booster. Ya, boosternya itu adalah kita kuatkan mereka untuk mereka, ayo kita sama-sama kerjakan, kita pasti bisa kok. Ya. Nah, ada satu kesaksian lagi yang mau saya sampaikan. Ketika kita sebagai Yusuf akhir zaman, yang perlu kita dapatkan adalah janji firman Tuhan. Ya, ketika saya memulai pelayanan saya, ya sebagai pengusaha, waktu itu saya ngomong sama Tuhan tuh gini, Tuhan, ada firman-Mu dari Mazmur 37 yang berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia memberi pinjaman dan memberikan belas kasihan, dan anak cucunya mendapat berkat. Waktu itu saya ngomong sama Tuhan tuh gini, Tuhan, saya mau firman ini menjadi firman yang hidup bagi saya. Saya tidak mau mendengar keajaiban Tuhan dari kata orang. Saya tidak mau mendengar perbuatan-perbuatan ajaib dari kata orang, tetapi saya mau mengalami sendiri bersama dengan Tuhan. Waktu itu saya katakan, Tuhan, biar firman-Mu ini berbicara sampai nanti menua, sampai memutih rambutku. Jadi waktu itu saya katakan, Tuhan, saya mau jadi pelaku firman-Mu. Ya, ada satu kesempatan
Waktu itu saya waktu lagi bisnis ya, waktu lagi bekerja, saya punya anak buah banyak ya. Bagaimana saya mengambil hatinya mereka ya. Waktu itu ketika mereka mau mendekati lebaran, saya datang ke kampung-kampungnya mereka. Saya datang dan saya bawa oleh-oleh, saya datang ke semua pekerja-pekerja di sana. Ternyata waktu itu ada satu pekerja yang mereka katakan, "Pak, saya ini bukan anak buah Bapak, dan saya ini anak buah daripada kompetitor Bapak. Ini saya kembalikan," dia bilang hadiahnya. "Enggak apa-apa," saya bilang. "Saya bukan suruh kamu untuk bekerja bagi saya. Enggak apa-apa kamu bekerja bagi orang lain. Kamu terima aja. Karena kan satu kampung, jadi saya tetap akan berikan semuanya." Ternyata itu mendapatkan simpati dari banyak orang. Ketika cenderamata ya, ketika hadiah itu diberikan, itu membuat kita itu disukai oleh banyak orang. Dan singkat cerita, ya saya banyak mendapatkan pekerja-pekerja dari kampung tersebut. Tetapi apa yang Tuhan taruhkan pada saya? Tiba-tiba kadang-kadang dari mereka itu telepon pada saya, "Pak, orang yang bekerja bagi Bapak sedang sakit di rumah sakit." Nah, kalau itu yang datang, saya tahu ini adalah ladang baru yang Tuhan sediakan bagi saya untuk saya menuai lebih banyak. Saya datang ke rumah sakit tersebut, dan ketika saya datang ke rumah sakit tersebut, nah ada satu kesaksian. Waktu itu ada satu pekerja saya, waktu saya datang ternyata dia kena sakit paru-paru. Ya, waktu dia sakit paru-paru tersebut, waktu saya datang semua keluarganya pakai masker. Cuman saya satu-satunya yang tidak pakai masker. Dan waktu dia batuk itu darah itu bercipratan di mana-mana. Debu-debu darah itu berterbangan. Dan orang yang saya ajak bersama saya dikatakan, "Dia TBC, jangan masuk di dalam." Saya bilang, "Enggak, saya tetap akan di dalam." Dan saat itu saya lihat dia dalam kondisi kesusahan banget untuk dia bernapas. Untuk tarik satu napas saja rasanya seperti orang yang berjalan seperti 2 kilo. Tarik napas panjang sekali. Dan sensor daripada komputer di samping itu ada sensor napas, ada sensor otak, ada sensor jantung ya. Bergantian tet. Habis itu masuk lagi tet. Dan keluarganya waktu itu sampaikan pada saya malam sebelum Bapak datang, itu dia sudah susah sekali. Dan keluarganya berpikir malam itu dia nggak akan lewat daripada malam itu. Ternyata dia bisa lewat. Saya percaya ada Tuhan yang menaruhkan belas kasihan karena ada orang-orang yang mendoakan. Hari itu saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, "Tuhan, tahan ya Tuhan ya, jangan biarkan dia pulang dulu sebelum saya datang." Dan waktu saya datang memang kondisinya benar-benar payah. Waktu itu tukang ini punya 2 istri ya, ada istri muda dan istri tua. Istri mudanya melayanin, istri tuanya pengen melayani juga, rebut-rebutan mereka melayanin. Saya yang bingung, saya lihat ke kiri, saya lihat ke kanan, saya lihat ke kiri, saya lihat ke kanan. Nah, setelah mereka selesai, saya bilang, "Boleh nggak saya berdoa?" Akhirnya saya bilang, "Tuhan, saya minta belas kasihan-Mu." Saya bilang, "Tuhan, biar pengampunan yang daripadamu turun atas orang ini." Dan waktu itu saya ajak dia untuk, "Ayo, mari minta ampun sama Tuhan. Mari mengampuni orang. Mari datang kepada Tuhan dan undang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu." Itu ketika kami katakan amin, tiba-tiba dia bisa bernapas lega. Seperti orang yang seperti napas lega. Dan beberapa hari kemudian istrinya telepon saya, dia katakan, "Pak, suaminya sudah pulang dari rumah sakit." Dan dia katakan bahwa suaminya sudah sehat. Satu hal yang dia katakan, "Tuhan Yesus yang menyembuhkan." Firman Tuhan berkata, ya, setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan sebagai Yusuf akhir zaman, mari taruhkan belas kasihan di hidup kita. Mari taruhkan ya hati Tuhan di hidup kita. Ya, satu hari saya sedang membangun GWR ya, mungkin sini ada teman-teman yang tahu, ada yang tidak. Ada satu gedung mall yang diserahkan kepada kita untuk sebagai tempat lawatan. Dan tempat itu harus dibangun ulang ya, itu tempat itu gedung parkir, tetapi gedung parkirnya luas ya, 2000 meter. Dan kita boleh pakai buat apa saja. Dan waktu itu saya dapat tugas untuk membangun tempat itu. Dan waktu membangun tempat itu,
Saya waktu itu ngomong sama Tuhan, Tuhan ini gimana cara mulainya? Tiba-tiba saya dikenalkan dengan satu orang, dan orang ini adalah orang yang ahli dengan sound system ya, orang yang ahli dengan peralatan musik ya. Dan orang ini baru saja telepon saya cuma sampaikan gini, ketika kita lobbying sama orang, kita perlu tenaganya dia, kita perlu keahliannya dia, kita perlu ya apa yang Tuhan percayakan pada dia. Tetapi seringkali orang tersebut belum siap. Ya. Satu hari waktu dia telepon itu, saya bilang sama dia, saya sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat hidupnya. Ya, jadi singkat cerita, orang ini adalah orang yang suka menolong orang lain ya, suka membantu di gereja, tetapi dia banyak dikecewakan oleh gereja. Dia banyak dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan, dan dia memutuskan udah tidak mau lagi menolong atau melayani. Tetapi waktu itu saya datang, waktu saya telepon itu saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang mau disampaikan? Saya cuma sampaikan pesan Tuhan begini, saya bilang, Pak, kalau kita memberi dan kita dipuji orang, ya upah kita didiskon, ya upah kita di courting ya. Tetapi kalau kita memberi, ya kita melakukan apa yang Tuhan suruh dan orang memaki kita, orang menghina kita, upah kita double porsi. Jadi kalau Bapak menolong gereja, menolong orang, dan Bapak dihina orang, Bapak dikhianati orang, percayalah upah Bapak double-double di surga. Tiba-tiba hatinya disembuhkan ya, tiba-tiba hatinya dipulihkan, dan dia katakan, Pak, semenjak Bapak bicara, saya tidak berhenti, saya berdebar hati saya, dan saya merasakan seperti ada sesuatu yang mengalir di hati saya. Dan dia katakan, Pak, percaya, dia bilang, saya akan bantu Bapak free semuanya. Ya, jadi ketika kita lobbying sama orang ya, sampaikan isi hatinya Tuhan. Ketika kita lobbying sama orang ya, apa yang menjadi pesan Tuhan, sampaikan. Percaya bahwa dia akan melakukan lebih banyak daripada yang kita harapkan. Ya, tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Dia juga bilang, Pak, saya tidak akan berhenti cuma menolong di sound system, di musik. Saya akan bantu juga di LED, di lighting, di tempat yang lain dia bantu. Dan saya melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Ketika dia sungguh-sungguh dipulihkan, dia sungguh-sungguh mengerjakan lebih banyak daripada yang kita harapkan ya. Satu kesaksian yang saya sampaikan ya. Ketika dia panggil teman-temannya ya, dari tim lighting, ya tim LED ya. Biasanya kalau kita main proyek itu kan biasanya harganya harga proyek ya. Tapi dia bilang apa? Ini Pak, dia kasihkan harga buat Tuhan. Bahkan dia nabur gak sekali loh, sampai 3 kali dia nabur. Bagaimana ketika kita lobbying dengan ketepatan, Tuhan itu memberikan kepada kita lebih daripada yang kita bayangkan. Jadi kalau Tuhan panggil kita sebagai Yusuf akhir zaman, ayo kenakan otoritas yang dari Tuhan. Maka dia akan bukakan pintu-pintu bagi kita. Percaya kalau Tuhan yang membukakan pintu, ya, dia akan memberikan otoritas pada kita, ya. Sekali kita berdoa, ya, sekali kita mengangkat tongkat otoritas kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai kita. Tiba-tiba malaikatnya berbicara kepada orang lain. Tiba-tiba malaikatnya membisikkan kepada orang lain. Tiba-tiba malaikatnya berkata, udah kasih-kasan aja proyeknya. Kalau engkau tahu engkau dipanggil Tuhan sebagai Yusuf akhir zaman, mari kenakan belas kasihan. Kenapa? Ujungnya yang Tuhan mau ya, ketika kita datang kepada Tuhan ya. Saya mau baca satu firman Tuhan. Dari Hosea 10 ayat 12. Mendaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Jadi dikatakan di sini bahwa ketika kita menabur, itu adalah waktunya mencari Tuhan. Ketika kita menabur, itu adalah waktunya orang-orang akan ketemu dengan Tuhan.
Ya, ada satu kesaksian ketika saya sedang ada di sedang ada di proyek, tiba-tiba saya dapat telepon salah satu pekerja saya sedang masuk rumah sakit. Ya, ini sama juga. Ya, pekerja itu banyak yang suka ngerokok, jadi mereka kebanyakan kena kanker paru-paru, kena TBC. Waktu saya datang ke rumah sakit tersebut, dia sudah koma. Sudah koma dan sudah tidak bisa bicara, tapi dia masih bisa melihat dan masih bisa mendengarkan respon. Waktu itu saya datang kepada keluarganya, saya bilang, mau nggak kalau kakakmu ini sehat, selamat, mau nggak kamu percaya sama Yesus? Dia katakan, mau Pak, dia bilang. Ya, akhirnya saya berdoa buat kakaknya. Orang yang koma, dia masih tetap bisa dengar kita bicara. Saya ajak dia doa sama-sama, saya ajak dia untuk undang Yesus masuk dalam hatinya. Saya ajak dia untuk minta ampun sama Tuhan. Dan ketika selesai saya bilang amin ya. Dan saya katakan kepada adiknya, ayo bacakan firman Tuhan. Nah adiknya ini sepakat, dia bacain firman Tuhan tiap hari. Dan waktu dia kasih kesaksian dia bilang apa? Setiap dia baca firman Tuhan, ya ini dari agama seberang ya. Waktu dia baca firman Tuhan, kakaknya itu tiba-tiba tidur dengan tenang. Dan yang terjadi ya, kakaknya meninggal. Ya. Waktu kakaknya meninggal saya bilang, wah sudahlah selesai lah ini. Ya. Kan kemarin saya berkata kepada adiknya, kalau kakakmu selamat, kakakmu sehat, mau nggak kamu terima Yesus? Dia bilang mau. Kalau kakaknya meninggal, siapa yang tahu kan? Berarti kira-kira yang enggak gitu kan? Tetapi yang ajaib ini terjadi. Dia katakan ketika kakaknya itu mau meninggal, tiba-tiba kakaknya itu bisa berbicara dan dia katakan, saya melihat ada seorang wanita pakai pakaian putih, wajahnya bersinar. Dan dia katakan ikut aku. Dan dia katakan bahwa kakaknya itu pulang dengan wajahnya senyum dan dia bersuka cita. Dan yang ajaib ya, satu keluarga mereka terima Yesus. Mungkin ketika kita membuka ladang-ladang baru, ketika kita menabur ya, mungkin waktu saya datang ke rumah sakit itu paling kita ngasih cuma 500.000, kasih amplop ya, untuk menolong mereka, meringankan beban mereka di dalam rumah sakit ya. Tetapi percayalah, ketika engkau menabur, ada orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan. Ketika engkau menabur, ada orang-orang yang diselamatkan. Ya, mungkin cara lobbying kita, ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi percayalah, kalau engkau melobi orang, kalau engkau datang sama Tuhan, engkau ikut dengan jalan yang Roh Kudus, maka Tuhan akan memberkati engkau. Ya, pada waktu saya mempersiapkan sharing pada malam hari ini, saya tiba-tiba waktu itu mimpi dikasih lihat ada sebuah jalan. Jalan itu dipenuhi dengan burung merpati. Saya tahu Yusuf itu adalah orang-orang yang Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Orang-orang yang diberikan pengertian, karena itu bagian daripada kita. Ya, bagaimana Yusuf ya mengelola panen 7 tahun ya untuk masa kelaparan selama 7 tahun. Kalau bukan Tuhan berikan dia hikmat, kalau bukan Tuhan berikan kepada dia kecerdasan, bagian kita adalah memiliki kecerdasan. Tetapi Tuhan katakan, nak, mari miliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Sebagai Yusuf ya, taruhkan belas kasihan ya. Dan dikatakan juga di ayat itu yang ke-37 dibilang bahwa setiap hari dia memberi belas kasihan dan memberi pinjaman ya. Jangan takut berbuat baik. Kenapa? Ketika engkau berbuat baik, Tuhan nanti akan merekayasa apa yang akan terjadi ya. Satu hari saya kedatangan ada satu orang, dia ini baru kena stroke, dia kehilangan pekerjaan. Dan orang kalau udah kena stroke siapa yang mau terima bekerja? Ya, bicara saja nggak jelas, dia ngomong apa kita nggak tahu, kita tanya dia pun kita nggak tahu jawabannya. Hari itu saya memutuskan untuk saya terima dia sebagai bekerja. Dan ketika dia bekerja di tempat kami, ya sudahlah seminimal mungkin yang dia bisa pekerjakan. Satu hari dia cerita bahwa anaknya sedang bekerja untuk menolong keluarganya dan anaknya putus tangan jarinya karena tidak pengalaman bekerja. Waktu itu saya bilang oke, kita tolong dan kita menolong dia, membiayain dia. Saya pikir udah selesai gitu ya. Berapa tahun kemudian dia datang kepada saya dan dia katakan,
Pak, saya barusan dapat surat dari BTN dan rumahnya mau disita. Ternyata dia sudah menunggak cicilan rumah bertahun-tahun sehingga dendanya udah 100 juta lebih. Saya bilang, wah, cicilan sampai 100 juta lebih dendanya. Ini bukan angka yang kecil ya. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, firman-Mu berkata tiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Saya cuma ingat ada satu firman Tuhan yang berkata di waktu Yohanes Pembaptis, dia sedang di dalam penjara. Waktu itu dia datang kepada murid-muridnya dan dia katakan, kirim utusan kepada Tuhan Yesus, Engkaukah yang kami nanti-nantikan atau kami harus menanti orang yang lain? Dan waktu itu Tuhan katakan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ya, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saya cuma di dalam perjalanan hidup saya sebagai Yusuf akhir zaman, ya, seringkali ketika kita di dalam puncak-puncaknya kita, ya, kita akan melakukan semuanya dengan oke, ya. Tapi ada saatnya tiba, ya. Setiap panggilan Tuhan akan mendapatkan satu yang namanya tes, ya, satu yang namanya cobaan. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap berjalan dengan firman yang Dia berikan? Waktu saya dengar firman itu, saya bilang, Tuhan, enggak, saya bilang, belas kasihan tetap mesti dilakukan. Waktu itu saya datang kepada tim saya bilang, oke, kamu hubungin keluarga kamu hubungin komunitas kamu, dan berapa yang mereka bisa lakukan, beritahu kepada saya. Dan dia dijanjikan dari komunitasnya mereka, dari keluarganya mereka, setelah hari hanya datang, dan dia katakan, Pak, tidak ada satu orang pun yang menolong saya. Saya cuma bilang gini, kalau orang ini tidak kita tolong, besok mungkin dia akan tidur di jalanan. Kenapa? Rumahnya disita oleh bank. Waktu itu saya memutuskan, oke, kita datang kepada orang tersebut, oke, tutup semuanya. Dan hari itu ada kelepasan yang terjadi, ada sukacita yang terjadi. Kalau Tuhan panggil engkau sebagai Yusuf akhir zaman, engkau dipanggil untuk menjadi pembebas, engkau dipanggil untuk menjadi pelepas, engkau dipanggil untuk memberi jawaban kepada orang lain. Jangan takut, ya, ketika engkau menabur, ya. Ada satu firman Tuhan berkata, bukalah ladang yang baru, tanah yang baru, dan jangan menabur di tempat di mana semak duri tumbuh. Ya, kalau kita lihat, ya, kalau kita dikatakan suruh buka ladang baru, ya, berarti di sana tidak ada semak duri. Tetapi Tuhan katakan kalau kau menabur, jangan biarkan ada semak duri di sana. Artinya apa? Kalau engkau menabur, jangan khawatir. Kalau engkau menabur, jangan takut. Ya, percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kalau Dia berjanji, Dia akan menepati. Ya, ini karena waktunya udah singkat, saya cuma mau sampaikan saja, ya. Satu hari Tuhan tuh bilang sama saya, nak, tabur, nak. Waktu itu dari pemimpin kami berkata, minggu depan kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Waktu itu saya datang sama Tuhan, Tuhan, engkau apa yang kau mau Tuhan aku memberikan persembahan? Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, mobil. Oke, kami punya mobil satu-satunya yang kami punya. Waktu itu saya ngomong ke keluarga saya bilang, Tuhan mau kita memberikan persembahan yang terbaik. Oke enggak, kita berikan persembahan, kita berikan mobil kita ya satu-satunya. Keluarga saya tidak ada yang berani bicara, tapi mereka berkata, kalau Tuhan yang mau, oke, dia bilang gitu. Waktu itu saya siapkan mobil tersebut, ya, saya siapkan, saya bersihkan, saya servis, saya semua saya buat jadi yang terbaik lah gitu. Dan ketika hari Minggu depan itu datang, pemimpin waktu itu berkata, hari ini kita memberikan persembahan yang terbaik. Waktu itu saya tanya Tuhan, Tuhan, apakah benar ini daripadamu? Engkau mau kami memberikan mobil ini kepadamu? Enggak ada suara apa-apa. Seringkali di dalam perjalanan kita sama Tuhan, enggak selalu Tuhan berbicara kok. Tetapi saya diliputi dengan damai sejahtera, saya katakan, Tuhan, aku tahu ini daripadamu kok. Aku taruhkan persembahan tersebut, sebuah mobil, dan itu mobil satu-satunya yang kami punya, dan setelah itu kami naik motor pergi. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan kita, ya. Hari ini saya punya mobil mungkin lebih dari 10, ya. Dia tidak pernah
mempermalukan orang yang mengasihinya. Jadi kalau engkau dipanggil oleh Tuhan sebagai Yusuf, jangan kau tabur benihmu dan kamu khawatir di dalamnya. Kalau engkau menabur, ya seperti seorang petani dikatakan, seorang petani ketika dia menabur, dia mengharapkan yang terbaik daripada tanahnya, daripada tuaiannya. Dan dikatakan bahwa petani itu bersuka cita ketika datang tuaian, ketika datang panen. Tetapi petani tersebut ya tidak hanya sukacita kalau ada panen, tetapi petani juga bersuka cita ketika masanya menabur datang ya. Jadi saya percaya kalau engkau dipanggil menjadi Yusuf akhir zaman, Tuhan akan perlengkapi engkau dengan semua hikmat yang terbaik yang dari Tuhan. Tuhan akan berikan otoritas yang daripada Tuhan kepadamu. Tapi satu hal yang Tuhan mau, biar hati kita melekat kepada Tuhan. Kenapa? Ujungnya ketika kita menabur, yang Tuhan mau kita mencari Tuhan kok. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu buat malam hari ini ya Tuhan. Kalau Engkau panggil kami ya Tuhan, menjadi Yusuf akhir zaman ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bahwa favor of God, favor of man ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, biar urapan yang baru ya Tuhan, pengurapan seorang Yusuf ya Tuhan, mengalir di hidup kami ya Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, hikmat yang dari Tuhan turun ke atas kami. Kekuatan untuk kami mengejar pribadi-Mu, kekuatan kami untuk mencari Tuhan, Engkau turunkan ke dalam hidup kami ya Tuhan. Ujungnya ya Tuhan kami bertemu dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Ujungnya ya Tuhan orang-orang diselamatkan ya Tuhan. Ketika Engkau memberikan kepada kami skill lobbying ya Tuhan, kami tahu Tuhan ujungnya jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu buat malam hari ini. Turunkan ya Tuhan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Turunkan ya Tuhan pribadi-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami mengenal pribadi-Mu yang hidup ya Tuhan. Kami mengenal Engkau bukan dari orang lain Tuhan. Kami mengenal Engkau bukan dari cerita orang ya Tuhan. Tetapi kami mengenal Engkau karena kami sendiri mengalaminya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biar firman-Mu terus berbicara di tengah-tengah kami. Kami tidak melihat apa yang ada pada kami saat ini ya Tuhan. Tetapi kami melihat pribadi-Mu ya Tuhan. Sekali Engkau berfirman Tuhan, Engkau yang sanggup melakukannya ya Tuhan. Bagian kami sepakat dengan Engkau dan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.